Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini masih senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari ini banyak sekali komen ya di banyak medsos ya, berkenaan dengan hasil Pilpres yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memenangkan pemilihan itu ya dengan angka 58% kira-kira, dan tentu dengan angka tadi sesuai dengan peraturan dinyatakan sebagai menang dalam satu putaran ya. Komen bermunculan ya berkenaan dengan ramenya usulan-usulan tentang hak angket DPR yang hari ini sepertinya terasa lesu, letih, lelah, tak bertenaga gitu ya. Demikian juga dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Banyak kalangan ya, terutama ya pendukung dari pasangan calon nomor urut 2 yang melihat ya gelombang protes, demonstrasi ya, kemudian perjuangan untuk munculnya hak angket di DPR ya, kemudian juga gugatan di MK, ini sebagai sebuah kesia-siaan, sebuah kemubadiran, dan terus menyuarakan bahwa sudah kalah, tak perlu lagi ngotot ya dengan berbagai macam cara ya untuk mengulang kembali pemilu, mengulang kembali pemilihan presiden. Dan terima saja ya, dari kalangan Islam seringkali muncul adalah ketika kita sudah mengikuti sebuah pertandingan dan kalah, maka terimalah kekalahan itu ya dengan berbenah ya untuk melihat apa kira-kira yang menyebabkan kekalahan itu, dan harus menunggu 5 tahun lagi untuk bertanding gitu ya. Sehingga juga banyak sekali yang mengatakan bahwa toh bahasa sederhananya kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, jadi tunda dululah 5 tahun gitu ya. Jadi ngapain gitu ya, bahkan yang ekstrimnya kemudian ya, para pejuang dari 01 dan 03 yang memperjuangkan hak angket dan juga gugatan di MK ini sebagai sebuah pemborosan dan juga hanya menggerogoti ya, atau mengganggu keamanan dari pemenang ya. Baik, jadi bagaimana sesungguhnya kita harus menyikapi segala hal ini ya.
apakah kita cukup berhenti di sini saja ya, ataukah terus itu langkah-langkah hak angket, langkah-langkah MK, juga langkah-langkah melakukan upaya-upaya demonstrasi dan sebagainya itu kita hentikan, atau terus kita teruskan gitu ya. Yang harus kita pahami lagi-lagi, kita sebagai orang yang hidup berbangsa dan bernegara, yang hidup di negara Republik Indonesia, yang mendasarkan ya kehidupan kita dengan apa yang kita sepakati sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu harus kita kembalikan ke sana gitu ya. Jadi kalaupun hari ini ya KPU sudah mengumumkan itu, pertanyaannya juga apakah pengumuman itu sudah final? Oke, bagi KPU tentu adalah final ya. Tentu banyak hal lagi yang juga tetap merupakan hak warga negara ya, tidak perlu juga pasangan atau pendukung pendukung Prabowo, pendukung Gibran ini kemudian juga selalu menyudutkan kita sebagai orang yang tidak legowo, orang yang tidak mau kalah gitu ya, orang yang tidak mengakui kekalahan gitu ya. Tetapi harus dipahami ya bahwa sistem kita memang memungkinkan untuk itu ya. Hak angket bukan barang haram, gugatan di MK juga bukan barang haram ya. Jadi ya biar saja itu bergulir gitu ya. Tidak perlu kita juga teriak-teriak. Demikian juga tentu yang kalau kita sebagai orang beragama yang paling tinggi, yang finalisasi atau ketentuan apakah nanti siapa yang menjadi presiden, tetap bukan KPU, bukan MK, bukan 02, bukan 01, bukan 03. Tentu ya yang paling tinggi adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita ingat gitu ya, sehingga kalaupun hari ini KPU mengumumkan kemenangan ada pada paslon nomor urut 2, tentu sebelum dilantik, sebelum keputusan itu betul-betul dari segala macam sisi itu bisa diterima, ya tentu belum bisa kita katakan final ya. Jadi final tentu saja adalah sesudah dilantik ya. Jadi ya saya kira marilah kita mencoba untuk selalu bersikap wajar gitu ya. Yang tetap berjuang ya silahkan berjuang ya. Yang kemudian hari ini mungkin merasa sudah menang ya tidak apa-apa merasa sudah menang, tetapi tolonglah itu dihargai perjuangan mereka juga yang sekarang ini masih terus memperjuangkan itu. Dan menang atau kalah saya kira ya tidak perlu kita kecilkan, dan janganlah kemudian itu dianggap sebagai orang yang tidak bisa menerima kekalahan ya. Tetapi terimalah itu bagian dari proses untuk mengkuatkan yang menang gitu ya. Istilahnya betulkah ini menang yang sesungguhnya menang ya. Jadi kita tunggu saja apa skenario itu, dan semuanya tetap semangat untuk terus berjuang ya, tidak perlu kita mengecilkan, tetapi juga tidak perlu kita menyombongkan ya, yang wajar-wajar saja, tengah-tengah saja gitu ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan ya. Jadi
dalam menyikapi kemenangan maupun menyikapi kekalahan dari pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum itu. Jadi perjuangan itu belum selesai ya, bukan hanya pada 01 dan 03, tetapi juga di 02 ya. Jadi bukan berarti 02 juga kemudian sudah berhenti, sudah menikmati ya, karena sesungguhnya juga perjuangan itu harus terus dilakukan ya. Dan wajar saja kalau hari-hari ini juga banyak pendekatan-pendekatan ya, mungkin bagi pemenang ya, pendekatan-pendekatan yang mulai mencoba untuk melibatkan para istilahnya lawan-lawan politiknya untuk bisa diakomodir ya di dalam pemerintahan ini ya, baik diakomodir sebagai teman bekerja, baik sebagai oposisi ya, ataupun juga kalau memang berkenan bisa masuk di dalam kabinet dan sebagainya. Jadi saya kira itu hal yang wajar, dan tentu yang namanya ganti presiden, tidak ada perubahan. Jadi ganti presiden pasti ada perubahan. Jadi jangan mimpi ya kalau kemudian dengan ganti presiden itu tidak ada perubahan sama sekali terhadap konstelasi politik Indonesia di mata dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.